Di awal film kita akan dibawa ke pedalaman Irak yang mana di sana masih banyak sekali pemberontak, tukang menjarah, warga lokal dan juga turis asing. Di sini kita akan diperlihatkan dengan seorang relawan wanita berasal dari Perancis yang sedang dikejar-kejar oleh kelompok pemberontak. Tak jauh dari sana, seorang pria bernama Fritz sempat melihat kalau relawan wanita itu sedang dalam bahaya sehingga ia pun langsung berinisiatif membantunya. Berkat bantuan dari Fritz, pada akhirnya si relawan wanita itu berhasil sampai di kamp pengungsian. Diberitahu kalau di kamp pengungsian ini ada sumur minyak milik perusahaan dari Prancis dan bukan hanya itu, di sini juga terdapat 5.000 warga lokal yang ikut mengungsi. Adegan kembali ke Fritz yang sedang mengobrol dengan wanita relawan tadi bernama Clara. Clara langsung berterima kasih kepada Fritz karena barusan ia telah menyelamatkannya. Terungkap fakta kalau Fritz ini dulunya adalah mantan tentara Prancis, namun ia memilih untuk menetap di sini demi membantu warga lokal dari serangan pemberontak. Malam harinya Fritz pergi ke kota karena ia mendapat pekerjaan untuk melindungi seorang pejabat dari negara Prancis. Sesampainya di sana, ternyata si pejabat meminta Fritz agar mengawalnya sampai ke bandara karena ia akan terbang ke Perancis sambil membawa uang puluhan juta dolar. Si pejabat juga langsung memberikan bayaran kepada Fritz, lalu mereka segera bersiap-siap. Terlihat si pejabat yang memasukkan semua uangnya ke dalam berangkas supaya keamanannya maksimal. Tak lama dari itu, si pejabat kedatangan tamu wanita yang merupakan manajer dari perusahaan sumur minyak. Rupanya si manajer ingin menawari si pejabat agar menyimpan saham di perusahaannya karena sekarang mereka sedang membutuhkan modal tambahan. Lalu saat mereka berbincang, tiba-tiba datanglah satu kelompok polisi lokal yang memaksa masuk ke dalam rumah si pejabat. Rupanya kelompok polisi ini adalah para polisi korup yang berniat merampok semua uang si pejabat. Kemudian tanpa basa-basi, ketua polisi itu langsung menghabisi si pejabat. Mendengar suara tembakan, Fritz dan 2 bodyguard si manajer perusahaan minyak langsung melakukan perlawanan hingga inilah aksinya. Pada akhirnya Fritz dan 2 bodyguard si manajer berhasil menghabisi para polisi korup, lalu si manajer langsung dibawa pergi oleh kedua bodyguardnya. Sementara itu Fritz masuk ke dalam untuk melihat kondisi si pejabat. Setelah mengetahui kalau si pejabat telah tewas, Fritz pun memutuskan untuk kembali pulang. Tak lama Fritz mendatangi rumah adik kandungnya yang masih berada di kota tersebut. Ini dia adik kandung Fritz bernama Alex yang juga merupakan mantan militer Prancis. Diketahui Alex adalah seorang ahli peledak dan juga ahli ranjau yang sudah lama tinggal di negara Irak. Bahkan saking lamanya Alex menetap di Irak, Alex sampai menikah dengan warga lokal dan sudah mempunyai seorang anak perempuan. Lalu Fritz mengajak Alex mengobrol 4 mata dan mengatakan kalau dirinya mempunyai pekerjaan untuk Alex. Ternyata pekerjaannya itu adalah membobol berangkas mendiang si pejabat tadi yang isinya adalah uang puluhan juta dolar. Fritz yakin kalau Alex dapat membobol berangkas tersebut karena Alex adalah seorang ahli peledak. Alex yang kebetulan tidak punya pekerjaan, ia pun mau menerima tawaran dari Fritz dan malam itu juga mereka langsung pergi ke rumah si pejabat.
Sesampainya di sana, Frit akan berjaga di luar sementara Alex langsung masuk ke dalam untuk mencoba membobol berangkasnya. Namun ketika Alex sedang beraksi, tiba-tiba di luar ada polisi berdatangan yang akan mengolah TKP atas tewasnya si pejabat dan para anggota polisi korup sebelumnya. Frit yang berjaga di luar, ia pun memilih bersembunyi karena polisi yang berdatangan jumlahnya begitu banyak. Di balik itu, Alex sendiri telah berhasil memasang alat peledak di brankas tersebut, namun ia harus dikepung oleh para polisi. Meskipun brankasnya berhasil diledakkan, namun Alex harus tertangkap oleh para polisi. Ketika akan dibawa ke dalam mobil, Alex sempat melihat Frit yang masih sedang bersembunyi. Di sini Alex sangat marah kepada Frit karena ia merasa telah dijebak oleh Frit, kakak kandungnya sendiri. Beberapa bulan kemudian terlihat Alex yang sedang dikurung di dalam penjara. Alex selalu dipertarungkan dengan napi lain dan dijadikan taruhan oleh para sipir. Terlihat kemampuan berduel Alex juga yang sangat hebat, hingga ia selalu berhasil mengalahkan napi-napi yang menjadi lawannya. Malam harinya tampak Alex merenung karena ia sangat merindukan istri dan juga anaknya. Adegan berpindah kepada Frit yang sedang mengobrol dengan istrinya Alex. Ternyata semenjak Alex di penjara, Frit membawa istri dan anak Alex ke kamp pengungsian agar mereka bisa dijaga dengan aman. Ketika Frit dan istri Alex masih sedang mengobrol, tiba-tiba terjadi ledakan besar. Ternyata ledakan itu berasal dari sumur minyak milik perusahaan Prancis yang berada di dalam wilayah kamp pengungsian. Semua orang langsung panik, termasuk Frit dan juga istrinya Alex. Adegan berpindah ke si manajer perusahaan minyak yang sedang melakukan rapat dengan petingginya. Mereka membicarakan sumur minyaknya yang tiba-tiba meledak. Kemudian si petinggi menjelaskan jika di bawah sumur minyak itu ada 2 lubang deposit gas yang sangat besar. Jika api dari sumur itu tidak bisa dipadamkan, maka kedua deposit gas tersebut akan meledak dan bisa menghancurkan satu kamp pengungsian. Bukan hanya itu, perusahaan mereka juga akan secara otomatis bangkrut. Lalu si petinggi menjelaskan hanya ada satu cara untuk memadamkan api dari sumur minyak tersebut, yaitu dengan cara mengambil 100 kilo nitrogliserin lalu dimasukkan ke dalam sumur. Akan tetapi nitro tersebut disimpan di tengah gurun pasir yang jaraknya cukup jauh. Bahkan untuk sampai ke sana akan banyak sekali pemberontak yang akan menghalangi mereka sehingga mereka harus merekrut orang-orang pilihan. Ditambah nitro itu juga mudah sekali meledak sehingga yang mengambilnya harus orang yang benar-benar ahli dalam bidang peledakan. Kemudian si petinggi meminta si manajer untuk merekrut orang-orang dengan kriterianya seperti yang telah ia jelaskan, dan si petinggi juga berjanji akan memberikan upah $1 juta untuk masing-masing dari setiap orangnya. Pada akhirnya si manajer menyanggupi permintaan si petinggi karena ia tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Beberapa jam kemudian si manajer dan 2 bodyguardnya mendatangi kamp pengungsian dan tentunya ia datang ke sana untuk menemui Frit. Di sini si manajer menjelaskan semuanya dan ia meminta Frit agar mau mengambilkan nitro untuk memadamkan api dari sumur minyak. Si manajer akan membayar Frit $1 juta dan apabila Frit menolak maka seluruh kamp pengungsian ini secara otomatis akan hancur. Sebab dalam waktu 22 jam lagi deposit gas di dalam sumur pasti akan meledak.
Fritz juga tidak akan berangkat sendiri karena ia akan ditemani oleh 2 bodyguard si manajer dan juga Clara si wanita relawan yang kita lihat di awal film. Pada akhirnya Fritz pun mau menerima misi tersebut, akan tetapi ia membutuhkan bantuan adiknya yaitu Alex. Alex pasti akan sangat membantu karena ia merupakan ahli peledak dan ranjau, tapi masalahnya posisi Alex masih di dalam penjara. Mendengar hal itu, si manajer bersedia membebaskan Alex sekarang juga asalkan misinya berjalan dengan lancar. Kemudian si manajer membawa Fritz, Clara, dan yang lain menuju markas. Sementara Alex akan dibebaskan oleh 1 bodyguardnya. D'accord. Je m'occupe de l'équipe de femmes. Di sisi lain memperlihatkan Alex yang sedang berolahraga di dalam selnya. Tak lama ia didatangi oleh 1 sipir yang memintanya agar segera keluar. Ternyata di luar penjara sudah ada 1 bodyguard si manajer yang menyogok kepala sipir untuk membebaskan Alex. Saat itu juga si bodyguard langsung membawa Alex ke markas untuk bergabung dengan yang lainnya. Sesampainya di sana, Alex yang membenci Fritz karena merasa telah dijebak, ia pun langsung menghajarnya. Beruntung 1 bodyguard si manajer yang bernama Diego langsung menenangkan Alex lalu menjelaskan semuanya. Kemudian Diego mengatakan jika Alex tidak mau bergabung maka seluruh kamp pengungsian akan hancur lebur. Di sana juga ada istri beserta anak Alex karena semenjak Alex di penjara mereka tinggal di kamp tersebut. Tugas Alex hanyalah memindahkan nitro yang mudah meledak ke dalam truk, lalu membawanya ke kamp pengungsian. Pada akhirnya Alex pun mau diajak bekerja sama dan berbaikan dengan Fritz. Setelah itu Diego menjelaskan kepada semuanya kalau yang memimpin misinya ini adalah dirinya. Diego lalu mengatur strategi perihal jalan mana yang akan mereka lewati dan bagaimana jika mereka dihadang oleh kelompok pemberontak. Diego juga mempersiapkan semua persenjataan lalu mengatakan jika misi ini hanya mempunyai waktu 20 jam. Dirasa semuanya telah mengerti dengan misinya, mereka pun langsung membawa 2 mobil truk besar dan 2 mobil lainnya. Lalu segera pergi menuju gurun pasir untuk mengambil nitro yang dimaksud. Singkat cerita, mereka semua telah sampai ke tengah gurun pasir tempat di mana nitro itu disimpan. Diego pun segera memerintah Fritz dan Alex untuk memindahkan nitro itu ke dalam mobil truknya sementara dirinya dan yang lain akan menunggu di luar. Vas-y Fred, perdons pas de temps, on y va. Dengan sangat berhati-hati, Alex dan Fritz langsung memindahkan 1 persatu nitro itu ke dalam truknya masing-masing. Setelah mendapatkan 100 kilo nitronya, Alex dan Fritz segera menjalankan masing-masing truknya keluar untuk kembali ke kamp pengungsian. Lalu ketika mereka sudah cukup jauh berjalan, di tempat penyimpanan tadi ada 1 nitro yang terjatuh dan membuat ledakan besar. Untungnya Alex, Fritz, dan yang lain sudah keluar jauh dari tempat tersebut. Kemudian mereka semua melanjutkan perjalanan karena sudah tidak mempunyai banyak waktu lagi. Di tengah perjalanan, Clara si wanita relawan tiba-tiba menghentikan mobilnya. Ternyata ia marah kepada Diego karena telah membiarkan tempat penyimpanan tadi meledak begitu saja tanpa memikirkan orang-orang yang ada di sana. Diego menjelaskan kalau mereka tidak mempunyai banyak waktu dan yang terpenting sekarang adalah membawa nitro ini ke kamp pengungsian dengan tepat waktu. Pada akhirnya Clara pun memilih untuk berpindah mobil dan ia naik ke mobil truk yang dibawa oleh Fritz. Tak jauh dari sana, perjalanan mereka harus dihentikan oleh sekelompok pemberontak.
Diego selaku orang yang memimpin dari misi ini, ia pun mencoba bernego dengan ketua pemberontak tersebut. Si ketua pemberontak itu meminta uang kepada Diego jika perjalanan mereka ingin lanjut. Namun Diego menjawab kalau mereka tidak membawa uang dan hanya membawa obat-obatan saja untuk warga lokal. Di waktu yang sama, salah satu rekan Clara turun dari mobil lalu memohon kepada si ketua pemberontak agar mereka diberikan jalan. Akan tetapi si ketua pemberontak itu malah menodong rekan Clara hingga terjadilah ketegangan. Alex yang sudah geram, ia pun juga turun dari mobil lalu berhasil menodong balik si ketua pemberontak hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Dalam insiden itu, Alex dan yang lain berhasil meratakan para pemberontak tersebut, namun sayangnya rekan Clara harus menjadi korban. Setelah itu, mereka memutuskan untuk pergi sebelum para pemberontak yang lain berdatangan. Di tengah perjalanan, ternyata mereka dikejar oleh si ketua pemberontak dan satu anak buahnya yang ternyata masih berhasil selamat. Diego pun mencoba menembaki mereka hingga terjadi lagi aksi tembak-tembakan. Di sini satu rekan Diego yang menggunakan motor harus menjadi korban. Melihat hal tersebut, Diego menjadi semakin marah dan terus saja menembaki si ketua pemberontak beserta anak buahnya. Alhasil Diego pun berhasil menghabisi mereka semua. Kemudian Diego meminta yang lainnya agar menepi sejenak untuk memastikan kalau si ketua pemberontak itu telah benar-benar koid. Di waktu yang sama, Alex dan Fred mengecek keamanan nitro yang dibawanya. Benar saja ikatan nitro itu sudah longgar sehingga Alex langsung mengencangkannya lagi karena jika sampai nitro itu terjatuh maka mereka semua akan meledak. Setelah semuanya aman, mereka pun kembali meneruskan perjalanan. Satu jam kemudian Diego CS sampai di jalan yang penuh dengan batu kerikil. Rekan Diego yang menggunakan motor roda 4 memimpin perjalanan untuk memastikan kalau jalan yang dilewati mereka benar-benar aman. Namun tak berselang lama tiba-tiba melihat rekannya yang tewas terkena ranjau, Diego dan yang lain bergegas turun untuk mengecek kondisi sekitar. Kemudian Alex yang merupakan ahli peledak dan ranjau, ia pun menyadari kalau sekarang mereka sedang berada di ladang ranjau. Mau tidak mau, Alex harus menjinakkan semua ranjau-ranjau itu dengan dibantu oleh Fred. Sementara Diego dan yang lain akan memantau situasi untuk memastikan kalau di wilayah ini tidak ada pemberontak. Beberapa menit kemudian Alex berhasil menjinakkan satu ranjau. Namun tak berselang lama Fred malah menginjak satu ranjau lainnya yang membuat dirinya langsung panik. Alex meminta Fred agar tetap tenang karena dirinya akan menjinakkan ranjau tersebut. Namun sayangnya ranjau yang diinjak oleh Fred merupakan tipe ranjau yang tidak bisa dijinakkan. Pada akhirnya Alex meminta Fred agar memegang tangannya, lalu dalam hitungan 3 Fred harus meloncat sejauh mungkin dan kemudian ternyata ranjau itu sudah tidak aktif sehingga membuat Alex dan Fred cungar-cengir sendiri. Di waktu yang sama tiba-tiba ada satu sniper pemberontak yang menyerang mereka dan terjadilah aksi tembak-tembakan. Setelah cukup lama berperang, pada akhirnya rekan Diego berhasil menghabisi sniper tersebut. Akan tetapi ketika rekannya berjalan mundur, ia malah menginjak ranjau yang membuatnya lenyap seketika.
Kini yang tersisa hanya tinggal 4 orang, yaitu Diego, Clara, Fritz, dan juga Alex. Lalu Clara yang telah menguasai medan menjelaskan kalau sekarang mereka mempunyai 2 rute untuk sampai di kamp pengungsian, yaitu rute barat dan utara. Jika mereka terus bersama, kemungkinan besar akan terlambat karena sumur minyaknya akan meledak beberapa jam lagi. Pada akhirnya Fritz mengusulkan kalau sebaiknya mereka membagi 2 tim saja, yang mana Fritz dan Diego akan pergi melalui jalur utara, sedangkan Alex dan Clara melalui jalur barat. Dengan begitu, maka salah satu di antara mereka pasti ada yang sampai duluan di kamp pengungsian lalu segera memasukkan nitro ke dalam sumur minyak. Pada akhirnya semua sepakat dan mereka pun berpisah menjadi 2 tim. Di tengah perjalanan, Fritz dan Diego harus melewati genangan oli yang bocor hingga Fritz pun memastikan dulu kalau di dalam genangan oli itu tidak ada ranjau. Setelah dirasa aman, Fritz dan Diego segera menyeberangi genangan oli tersebut. Namun ketika mereka berhasil menyeberanginya, tiba-tiba Diego menodongkan pistol. Diego mengatakan kalau jarak ke kamp pengungsiannya hanya tinggal 5 kilo lagi. Dan sepertinya ia sudah tidak membutuhkan lagi Fritz. Rupanya ini semua adalah rencana si manajer perusahaan sumur minyak yang hanya ingin memanfaatkan Fritz, Alex, dan Clara saja. Si manajer meminta kepada Diego agar menghabisi Fritz, Alex, dan Clara jika lokasinya sudah dekat ke sumur minyak. Tentunya hal itu dilakukan agar upah $1 juta dari si petinggi menjadi milik mereka semua. Kemudian Diego langsung menembak Fritz hingga membuatnya tak sadarkan diri. Setelah itu Diego melanjutkan perjalanannya seorang diri karena ia yakin kalau Clara dan Alex pasti tidak selamat dihadang oleh para pemberontak. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba truknya oleng sampai terperosok ke jurang hingga terjadi ledakan besar. Di balik itu, Clara dan Alex yang melihat ledakan besar dari kejauhan, seketika mereka menyadari kalau itu pasti berasal dari Diego dan Alex. Dengan segera Alex memutar balik truknya untuk berpindah ke jalur utara. Alex berharap kalau Fritz dan Diego masih selamat sehingga ia bisa menyelamatkannya. Beberapa menit kemudian, Alex dan Clara sampai di genangan oli yang sebelumnya Fritz dan Diego lewati. Setelah berhasil melalui genangan oli itu, Alex diberhentikan oleh seorang pengembala domba yang memberitahunya kalau mereka menemukan seorang pria. Ketika dicek, ternyata pria itu adalah Fritz yang masih bisa bertahan meskipun tadi ditembak Diego. Seketika Alex menyadari kalau ini semua pasti ulah Diego yang berniat mengkhianati mereka. Hingga dengan cepat Alex dan Clara langsung menaikkan Fritz ke dalam truknya lalu kembali melanjutkan perjalanan menuju sumur minyak. Di tengah perjalanan mereka dikejar dan diserang lagi oleh satu mobil kelompok pemberontak. Namun dengan nekat Clara berpindah ke belakang lalu mengambil beberapa nitro untuk dilemparkan kepada mobil pemberontak hingga inilah hasilnya. Singkat cerita, Alex, Clara, dan Fritz yang masih tak sadar telah sampai di kamp pengungsian. Namun sayangnya di sini istri dan anak Alex malah sedang ditodong oleh si manajer perusahaan sumur minyak. Si manajer meminta Alex agar menabrakkan mobil truknya ke sumur minyak itu karena hanya dengan cara itulah nitronya akan otomatis masuk lalu meredakan api. Si manajer berjanji akan menjamin hidup istri beserta anak Alex sampai dirinya dewasa nanti.
Akan tetapi jika Alex menolak, si manajer tak akan segan-segan untuk menghabisi mereka berdua. Mendengar hal tersebut, Alex pun merasa tidak adil karena ini semua tidak ada dalam perjanjian. Si manajer menjawab jika hal ini dibicarakan dari awal, pastinya Alex dan Fritz tidak akan mau membantunya. Ketika Alex sedang bingung harus berbuat apa, tiba-tiba ternyata itu tembakan dari Fritz yang baru saja sadarkan diri. Alex pun langsung memeluk istri beserta anaknya dan ia berjanji tidak akan pernah meninggalkan mereka lagi. Lalu tanpa sepengetahuan Alex, tiba-tiba Fritz melajukan mobil truk dan mengarahkannya ke sumur minyak. Clara sempat mencoba menghentikan Fritz, namun ia gagal hingga Fritz pun menabrakkan mobil truk itu ke sumur minyak dan inilah yang terjadi. Alhasil Fritz pun harus tewas bersama ledakan tersebut. Akan tetapi api dari sumur minyaknya berhasil dipadamkan sehingga otomatis deposit gas di bawahnya tidak jadi meledak. Semua ini Fritz lakukan demi menyelamatkan nyawa 5.000 orang di kamp pengungsian termasuk Alex dan keluarganya. Kemudian film pun tamat. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.